Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali berjumpa dalam Kita Sehat. Dalam renungan apa? Kita sehat, kita kuat. Haleluya. Salam sejahtera buat semuanya. Semua sehat, amin. Semua diberkati Tuhan, amin. Mari kita angkat satu pujian Sungai Sukacita. Biarlah kita tetap ada di dalam sungai sukacitanya Tuhan. Tahu lagu ini? Yang belum tahu ikutin aja. Ya, sungai sukacitaku. Karena sukacita itu adalah anugerah. Amin. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Amin. Haleluya. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Haleluya. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Sungai sukacita Tuhan ada di dalam saudara. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh ya, ya. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Amin. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ada di dalam kehidupan saudara, ada di dalam keluarga saudara, ada di dalam rumah tangga saudara. Amin. Juga ada di dalam masalah saudara, sungai sukacita Tuhan. Kita harus menjadi orang yang kuat. Amin. Haleluya. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Amin. Hanya Tuhan yang membuat sukacita saudara penuh, karena sukacita itu adalah anugerah. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu Ada di mana? Ada di dalam saudara, ada di dalam kita semua. Amin. Mengalir. Biarlah kita terus mengalir bersama aliran kasih sukacita Tuhan. mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Amin. Haleluya. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Amin. Mengalir bersamamu, Terus kita mengalir. bersuka di dalammu. Amin. Mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yes, amin. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari kita sembah Dia Bapa, terima kasih. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa buat sukacita yang Kau berikan bagi kami. Apapun yang terjadi kami tetap bersukacita. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya. Sungguh kuasa-Mu tak terbatas bagi kami Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa, kami tiada hentinya untuk bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh menikmati aliran sungai sukacitamu di dalam setiap kami. Apapun yang terjadi Bapa, kami tetap bersukacita karena kami tahu bahwa sukacita itu adalah anugerah yang terbesar dari Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami mau terus mengalir di dalam sungai sukacitamu apapun yang terjadi. Karena kami tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur Tuhan. Buat kesehatan tubuh kami, buat masalah persoalan kami pasti ada jalan keluar. Kami bersyukur Bapa dan bersyukur. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pedang roh buat setiap kami yang percaya. Ketika kami memakai pedang roh itu, maka roh kami menjadi kuat, jiwa kami menjadi sehat, tubuh kami pun mengikuti juga lebih sehat. Bapa terima kasih. Terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima firman Tuhan, mari bersama-sama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Hari ini saya memberikan judul Sukacita adalah anugerah Tuhan. Saudara mau menikmati anugerah Tuhan, bersukacitalah. Bu, saya nggak bisa bersukacita Bu, karena saya ada dalam masalah. Kita harus ada di dalam sukacita. Apakah saya tidak punya masalah? Sama, saya juga punya masalah. Tetapi kita harus terus belajar untuk ada di dalam sukacita itu. Amin. Mungkin ada juga yang bertanya ya, kemarin kok nggak ada ya renungannya ya. Ada yang bertanya demikian. Iya, karena saya agak nggak enak badan gitu ya, kurang sehat, kurang enak badan. Sekalipun renungan ini dikatakan aku sehat, kita sehat, kita kuat. Tetapi manusia tetap ada kelemahannya. Apakah saya terkurangi dengan sukacita? Tidak. Yang membuat semangat kembali ini adalah sukacita. Amin. Saya tahu saudara mungkin ada yang rindu juga ada yang tidak gitu ya. Tapi saya selalu terhibur dari saudara-saudara Bapak Ibu yang rindu saya gitu ya. Jadi itu yang ada di pikiran saya sehingga sukacita itu terus mengalir. Ketika sukacita itu mengalir, maka boleh dipulihkan tubuh yang lemah ini. Haleluya. Sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Saya ajak buka di dalam Mazmur. Mazmur 16. Kita baca bersama-sama dulu ya. Dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nah setelah itu nanti kita akan masuk dalam ilustrasi. Di situ judulnya Bahagia Orang Saleh. Kalau saudara merasa orang saleh, saya yakin saudara pasti bahagia apapun yang terjadi. Karena firman ditulis oleh Daud kepada orang-orang saleh. Kita boleh ada di sini karena kita saleh. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dari perikopnya bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Perhatikan baik-baik di ayat 4a. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku.
Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Amin. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Haleluya. Dan tidak membiarkan aku orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Wow, haleluya. Puji Tuhan. Surat dari Daud hari ini sungguh istimewa buat saudara dan saya. Dimanapun saudara berada, dalam keadaan apapun saudara. Baik dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat, dalam keadaan ada masalah atau tidak ada masalah. Yang mau saya katakan, bersukacitalah senantiasa. Amin. Karena ketika kita menikmati sukacita dari Tuhan, semuanya tidak akan pernah terasa. Sekalipun saudara sakit, waduh capek ya sakit itu, apalagi harus tidur di tempat tidur, rasanya capek, panas, gak enak semua. Tetapi ketika sukacita itu selalu hadir di dalam hatimu, maka itu yang akan menambah staminamu. Amin. Kita bisa menjadi kuat, kita bisa menjadi hebat gitu ya. Sekalipun kita lemah, tetapi tidak kehilangan sukacita. Masalah boleh datang, selalu ada. Tetapi kita percaya ketika firman Tuhan ini ditulis oleh Daud, Daud mengalami dengan beban yang berat, dengan masalah persoalan yang ada, dengan sakit penyakit yang kita rasakan, tetapi biarlah kita tetap bersuka cita. Di ayat 7 dengan jelas dikatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Kita masih bisa memuji Tuhan, kita masih bisa bersyukur. Sekalipun kita dalam keadaan yang lemah, dalam masalah persoalan. Banyak hal ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan di dunia ini. Karena kita hidupnya itu ada di dunia orang hidup, bukan di dunia orang mati. Jadi wajar dong kalau kita itu punya masalah gitu. Punya beban-beban itu biasa, wajar gitu. Tetapi kalau kita sudah ada di dunia orang mati, beda lagi urusannya. Tapi saya rasa kalau yang masih hidup di dunia orang hidup pasti ya kurang lebih samalah gitu ya. Sekalipun gak persis gitu, tetapi pasti ada kesamaan. Tapi yang mau saya katakan saat ini kepada Bapak Ibu yang saya kasihi, yang saya hormati, yang saya kasihi dan saya cintai saudara-saudariku semuanya, tetaplah bersuka cita. Karena di dalam sukacita kita sudah menikmati anugerah Tuhan. Ketika kita bisa mensyukuri anugerah Tuhan, maka berkat yang luar biasa akan tercurah di dalam kehidupanmu. Amin. Di ayat yang ke-7b, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ketika engkau dalam kesunyian, kesendirian, kesepian, dibolak-balik ya, hati ini yang berbicara. Hati, Tuhan itu selalu menaruhkan benih itu di hati kita. Nah, biarlah hati kita ditanami dengan benih-benih yang sehat. Ketika di hati kita itu ada benih yang sehat, pikiran kita menjadi sehat, hidup kita menjadi kuat. Pikiran sehat, hati sehat, semua oke. Amin. Masalah boleh ada, tetapi tidak akan membuat saudara depresi. Gak membuat saudara stres, tetapi saudara akan mengikuti, mengalir bersamamu di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita saudara penuh.
Amin, haleluya. Lanjut di ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Mari saudara dan saya, kita terus memandang kepada Tuhan. Jangan pandang masalahmu, jangan pandang sakit penyakitmu. Itu yang akan membuat kedepresianmu, ketakutan yang amat sangat. Tetapi pandang kepada Yesus. Pandang saja kepada Yesus. Dia yang berkuasa. Berkuasa apa? Melenyapkan, mentiadakan. Sungguh luar biasa. Cinta Tuhan itu luar biasa. Kita bersyukur memiliki Bapa yang hidup. Bapa yang mengerti. Ketika saudara mengerti. Ketika saudara bersuka cita. Ketika saudara mensyukuri sukacita itu. Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan kirimkan penolong buat engkau. Roh Kudus diberikan. Para malaikat diberikan. Masih ingat pelayanan malaikat-malaikat? Tadi pagi penuh dengan malaikat di rumah saya. Wow, sungguh luar biasa. Saya tanya, ngapain mereka ini, ada apa? Ternyata mereka pembersihan. Waduh, Ghostbuster, malaikat yang mengerjakan semuanya. Tuhan gak akan tinggal diam kok. Tuhan terus bekerja bersama saudara. Maka dari itu saya katakan jangan takut apapun yang terjadi. Kau sedang masalah dalam keuangan, karena hutang piutang, karena hal-hal yang mengerikan dan menakutkan, karena saudara sudah janji tiba waktunya kartu kredit dan lain sebagainya. Memang harus dilunasi, harus dikerjakan. Tapi nanti Tuhan akan memberikan pertolongan. Asalkan hidup kita benar di hadapan Tuhan. Hidup kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pasti ada pertolongan. Tetapi kalau hidup kita masih dengan keegoan, saya nggak bisa memberikan jawaban akan hal itu. Karena semua diperhitungkan oleh Tuhan sendiri buat saudara dan saya. Amin. Bu, kok mantep ya Bu? Harus kemantapan ini harus tetap dipertimbangkan. Saudara harus hidup benar, saudara harus hidup jujur, saudara harus hidup dengan kerendahan hati. Amin. Lanjut. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ketika saya menyampaikan firman ini, Tuhan ada bersamamu. Ada Roh Kudus yang diberikan untuk saudara sebagai penolong. Ada malaikat juga yang diberikan oleh Tuhan untuk memberitahukan sesuatu. Jalani itu. Maka percayalah, engkau tidak akan hancur dalam hidupmu. Tetapi engkau akan menikmati berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Ayat 9, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Ketika hatimu bersuka cita, jiwamu ikut bersorak-sorai, maka kesehatan di dalam pikiran dan di dalam tubuh itu akan terjadi juga. Karena 3 kesatuan ini kompromi dengan luar biasa. Saling menopang. Saling menopang. Hati, jiwa, tubuh saling menopang. Amin. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Nah, tubuhnya nyaman, tubuhnya enak saja. Amin. Jelas ya. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Karena kesatuan ini tadi hati dan jiwanya nyatu. Sehingga tubuhnya juga kerasa nyaman. Ya. Sebab engkau Tuhan tidak menyerahkan aku. Tuhan tidak pernah menyerahkan saudara dan saya ke dunia orang mati. Tetapi kita ditaruh di dunia orang hidup. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudara dan saya disebut orang kudus Tuhan. Dan Tuhan tidak mau melihat saudara dan saya binasa. Sakit penyakit dihalaukannya. Penyakit itu punya nama saudara. Ketika nama penyakit itu disebut, dia harus keluar dari tubuh saudara. Dia akan keluar karena saudara ini orang kudus Tuhan yang diberikan otoritas kuasa. Pinjaman, kalau pinjaman karena anakmu sekolah, saudara membutuhkan keuangan. Tuhan, saat ini saya membutuhkan uang untuk bayar sekolah anak saya. Dan tidak ada uang. Bos saya belum memberikan gajian. Saat ini juga kau berkati bos saya Tuhan. Dan dia nanti akan memberikan gajian kepada saya. Dan saya bisa menyelesaikan uang sekolah anak saya. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya.
Beda ceritanya, Tuhan bos saya ini belum ngasih gajian ke saya, padahal saya sudah mau belanja macam-macam Tuhan. Saya pengen selama pandemi ini makan tidak tahu tempe saja, tapi saya ingin makan ikan yang enak, bakar-bakaran, udang bakar, kepiting bakar gitu ya. Ayam bakar dan yang lainnya pokoknya dibakar, bukan manusia yang dibakar ya. Binatang-binatang dibakar. Kata Tuhan gini, ingat kolesterolmu tinggi, kolesterolmu tinggi. Nah, ya itu tunggu nanti saja gitu ya. Menunggu berkat Tuhan gitu. Kalau kolesterolnya udah turun, pasti Tuhan kasih berkat itu. Tapi kalau untuk kebutuhan bukan keinginan, saya yakin dan percaya, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang dikasih dan oleh Tuhan dan saya kasihi, engkau akan mendapatkan jalan keluar. Amin. Paham ya dari ilustrasi saya ini, paham ya? Nah, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Tuhan gak mau kok saudara dan saya itu ada di dalam kebinasaan, di dalam kesakitan yang parah, di dalam kesukaran yang parah. Itu Tuhan gak suka melihat seperti itu. Makanya saudara dan saya selalu diberkati. Haleluya. Saudara sudah diberkati? Belum Bu, jangan ada bilang yang belum, sekarang juga. Sudah Bu, angkat tangan kananmu. Bu, saya sudah diberkati. Berkat Tuhan mengalir dan melimpah di dalam kehidupanmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lanjut dalam firman Tuhan. Ayat 11 dilingkari, diingat-ingat, dihafalkan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuhan yang memberitahukan kepada saudara dan saya jalan kehidupan, bukan jalan kematian. Kalau saudara ada di dunia orang hidup, apa isinya? Sandang, pangan, papan pasti jelas. Burung di udara Tuhan pelihara, lebih-lebih saudara dan saya lebih istimewa dari burung itu. Bunga di kebun Tuhan hiasi, lebih indah dari pakaian Salomo. Apalagi saudara dan saya, dia menghiasi kita. Amin. Dengan kesehatan yang prima, dengan keuangan yang tidak kekurangan, dengan kebutuhan selalu ada. Pasti Tuhan cukupkan. Amin. Tuhan pasti cukupkan dengan caranya. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu, di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa. Saudara percaya di dalam tangan Tuhan, di tangan kanan Tuhan ada nikmat senantiasa yang membawa kesejahteraan dalam kehidupan saudara. Amin. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Kita rindu saudara, ya. Di sini saya tulis, ya, kita rindu untuk tetap bersemangat dan penuh sukacita menjalani kehidupan ini. Tetapi tidak selalu demikian, kekhawatiran seringkali mencuri sukacita kita. Betul apa enggak? Seperti apa yang saya katakan. Ketika saudara dicuri sukacitanya, katakan, hei, pergi kamu, jangan mencuri sukacitaku. Aku tidak suka engkau mencuri sukacitaku. Gitu ya. Perasaan tertekan merampas kebahagiaan saudara. Masa-masa sulit pun merenggut kegembiraan dari balik hati kita. Tentang sukacita di dalam Mazmur ini yang sudah kita baca tadi. Nah, dan ia berdiri di sebelah kanan kita, kita harus percaya dan itu membuat kita tidak akan goyah. Ketika Tuhan Yesus selalu kau dudukkan, kau tempatkan di sebelah kanan saudara. Tuhan itu membuat hati kita bersukacita dan jiwa kita bersorak-sorai. Bahkan tubuh kita akan diam dengan tenteram. Amin. Kita sudah baca pada poin-poin ayat firman Tuhan yang tepat ya. Seturut nasihat Daud ini, mari kita terus belajar. Mari kita terus belajar untuk menjalani kehidupan ini dengan sukacita, mengikuti jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Amin. Satu hal yang mau saya katakan, percayalah, di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah dan di tangan kanannya ada nikmat yang senantiasa tidak akan pernah berkesudahan dalam engkau. Asalkan lurus jalanmu, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, jangan meminta pertolongan kepada yang lain, tetapi datanglah, bersimpulah di bawah kaki Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan saudara. Maka percayalah, nikmat senantiasa yang dari Tuhan akan menyertai saudara senantiasa.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Kalau saudara sekarang dalam keadaan sakit, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di bagian yang sakit. Kalau saudara berbeban berat karena hutang piutang, mari kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Angkat tangan kananmu dan Tuhan akan melawati engkau dan Tuhan akan buka jalan untukmu. Tapi satu hal mau saya ingatkan, jangan sampai salah dalam penggunaan keuangan. Amin. Karena kesalahan bukan di tangan Tuhan, tetapi di tangan saudara sendiri. Hari ini saya akan berdoa meminta belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan akan datang menghampiri saudara. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, satu hal yang kami minta Tuhan, yaitu belas kasihan yang daripadamu. Ketika anakmu menikmati kesakitan, baik di tempat tidur ataupun tidak di tempat tidur, kiranya tangan Bapa turun dan bekerja menjamah, mengurapi dan memberkatinya. Mengangkat setiap sakit yang punya nama di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan di dalam tubuh anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang menyembuhkan, ada kuasa yang membebaskan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba juga meminta belas kasihan yang daripadamu. Ketika ada anak-anakmu yang terlilit dalam hutang piutang, ampuni Bapa. Kalau itu hal adalah kesalahan dari pribadi masing-masing mereka. Tetapi biarlah Bapa menjadi satu pelajaran yang istimewa, pelajaran yang terindah. Hambamu Abigail meminta belas kasihan yang daripadamu. Turunkanlah berkat atas mereka. Bukakanlah jalan atas mereka. Dan mereka akan menyelesaikan semua hutang piutangnya. Di dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar. Yaitu Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan mereka. Sekalipun pekerjaan mereka kecil dan mungkin tersendat-sendat. Tapi kami percaya ketika tangan Tuhan merendah dan memberkati, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya akan terjadi sesuai dan seturut kehendak Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu memintakan kepada anak-anak-Mu ini belas kasihan, kemaskulan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu yang baru saja membuka usaha yang baru. Baik itu perusahaan, baik itu home industry, apa saja yang mereka kerjakan. Engkau turunkan berkat atas mereka. Dan pekerjaan mereka semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa mujizat-Mu Kau berikan kepada mereka. Karena belas kasihan-Mu Bapa atas hidup mereka. Atas pribadi mereka, lepas pribadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat perenungan dalam kebenaran firman-Mu hari ini. Kami terima berkat kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah terima berkat bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.